buatan Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dimurahkan rizkinya. Pokoknya doa terbaik deh untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Wow, kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang udah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Jawa Tengah. Tidak seperti biasanya, malam minggu ini rumah terasa lebih sunyi. Sejak sore, selepas maghrib, Bu Ningsih sudah menutup semua jendela dan mengunci pintu. Dia duduk sendirian di ruang tamu, menyalakan televisi sekedar untuk menemani makan malamnya. Tidak ada yang istimewa, hanya sepiring nasi, sayur bening, dan tempe goreng sisa siang tadi. Biasanya Mirna menantunya akan menemani di rumah. Mirna yang cerewet tidak pernah kehabisan bahan cerita. Dia akan mengobrol panjang lebar tentang pekerjaan atau tentang anak-anak tetangga yang suka bermain di halaman. Tapi malam ini berbeda. Mirna dan Bima, anak lelakinya yang bungsu, tidak ada di rumah. Mereka pergi pulang ke rumah orang tua Mirna karena ibunya sedang sakit. Mereka bilang akan menginap beberapa malam. Itulah sebabnya rumah terasa lebih lengang dari biasanya. Sekitar pukul 9, Bu Ningsih masuk ke kamar. Badannya letih setelah seharian berkutat di kebun belakang untuk menyiangi rumput dan merapikan tanaman cabai. Dia sudah berumur lebih dari 50 tahun, tenaganya tak lagi sekuat dulu, jadi mudah sekali berasa lelah. Bu Ningsih memutuskan tidur lebih awal, berharap tubuhnya segar keesokan hari. Jam dinding berdetak lambat, sesekali disertai derit kipas angin tua yang menggantung di plafon. Mata Bu Ningsih sudah terpejam ketika telinganya menangkap suara aneh dari arah dapur. Mula-mula samar sehingga dia tidak mendengarkan dengan serius. Lama-kelamaan suaranya terdengar jelas, berupa suara sendok kayu mengaduk wajan disertai desisan minyak panas. Bu Ningsih membuka mata seketika. Ia terdiam beberapa saat di ranjang untuk berusaha memastikan telinganya tidak salah dengar. Suara apa itu? Gumamnya. Ia menegakkan tubuh, duduk diam sambil menahan nafas. Suara tersebut terdengar kian jelas sehingga ia tidak mungkin salah lagi. Seperti ada orang memasak di dapur, bahkan tercium samar aroma tumisan bawang. Jantungnya berdebar cepat. Bukankah semua pintu sudah ia kunci? Tidak ada siapapun selain dirinya di rumah. Dia ingat betul, Mirna dan Bima masih di rumah mertuanya. Tidak mungkin keduanya kembali malam-malam begini. Bu Ningsih berdiri perlahan, meraih kardigan tipis, lalu melangkah keluar kamar. Kakinya menjejak lantai keramik yang dingin sehingga membuat bulu kuduknya merebak. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi rasa penasaran berhasil mengalahkan ketakutan. Koridor menuju dapur panjang dan gelap, hanya lampu kecil di ruang tamu yang menyala redup. Suara dari dapur semakin jelas. "Siapa di sana?" tanya Bu Ningsih lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban.
Dia menelan ludah. Rasa takut semakin besar, tetapi ia masih memaksakan diri untuk terus melangkah. Aroma tumisan bawang menusuk hidungnya, bercampur dengan dinginnya udara malam. Begitu tiba di ambang pintu dapur, langkahnya terhenti. Pandangannya seketika terpaku di depan kompor. Berdiri seorang perempuan dengan rambut sebahu. Tubuhnya yang ramping, mengenakan baju berwarna pucat, tangannya dengan cekatan memegang spatula, mengaduk bumbu di wajan. Bu Ningsih ternganga, matanya segera basah karena terharu, suaranya bergetar ketika berbisik. Santi. Perempuan itu menoleh. Senyum lembut muncul di wajahnya, wajah yang begitu dirindukan Bu Ningsih selama 2 tahun ini. Bu, kenapa bangun? Suaranya hangat, penuh kasih sayang. Air mata Bu Ningsih jatuh berderai. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, bahunya bergetar. Sosok di hadapannya benar-benar anak sulungnya, Santi. Santi sudah 2 tahun tidak ia lihat sejak ikut suaminya merantau ke tanah Kalimantan. Ya Allah, ini benar kamu, Nak? Kapan kamu pulang? Suara Bu Ningsih terdengar serak. Santi tersenyum sambil meletakkan spatula di pinggir wajan, lalu melangkah mendekat. Bu, aku kangen. Air mata Bu Ningsih semakin deras. Ia tak peduli lagi. Bagaimana mungkin Santi tiba-tiba ada di rumah ini meski pintu terkunci rapat. Ia tidak peduli kenapa anaknya datang larut malam sendirian tanpa suaminya. Yang ia tahu, Santi sekarang berdiri di depannya dan menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Tanpa pikir panjang lagi, Bu Ningsih segera maju, meraih bahu anaknya itu dan memeluk erat. Tangisnya pecah, dadanya sesak karena rindu yang menumpuk 2 tahun lamanya. Ia menciumi kepala anaknya, tidak ingin melepaskan Santi lagi. Santi, ibu kangen, Dok. Ucapnya di sela isak tangis. Kehangatan tubuh Santi terasa jelas, membuatnya yakin ini bukan mimpi sama sekali. Tidak lama kemudian, terdengar suara air hujan di atas genting. Udara yang sedari sore sudah dingin semakin menusuk. Santi melepaskan pelukan mereka sebentar. Bu, masakanku gosong. Bu Ningsih tertawa geli. Tidak lama kemudian, aroma nasi goreng yang baru saja matang memenuhi ruangan. Untung aku cepat sadar, Gumam Santi. Dia bergerak dengan lincah, sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk meletakkan 2 piring nasi goreng yang mengepulkan asap di atas meja. Dia menoleh ke arah ibunya sambil tersenyum. Bu, ayo kita makan bersama. Tadi aku kelaparan, jadi langsung bikin nasi goreng deh, agak banyak. Bu Ningsih mengangguk bahagia, matanya tampak berbinar. Ibu juga lapar, San. Sudah lama sekali ya kita tidak makan bersama begini, ucapnya dengan suara bergetar. Santi menarik kursi untuk duduk berhadapan dengan ibunya. Tangannya lincah mengambil sendok lalu menyendokkan nasi goreng ke piring Bu Ningsih. Makan ya, Bu. Belum tentu loh besok-besok ibu bisa makan masakanku lagi. Bu Ningsih mengangguk. Ya, benar juga. Dia mulai menyuap nasi goreng hangat itu ke mulutnya. Rasa gurih bercampur manis, sama persis seperti buatan Santi dulu ketika ia masih gadis. Rasanya tidak berbeda sedikit pun. Astaga, rasanya persis seperti dulu, Dok, ucap Bu Ningsih sambil mengunyah. Kamu memang tidak berubah. Nasi goreng buatanmu selalu enak. Santi terkekeh kecil. Ibu berlebihan. Aku hanya memasak seadanya kok, sesuai bumbu yang ada. Kedua mata Bu Ningsih berbinar penuh cinta. Ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari wajah putri sulungnya itu. Rasa syukur kian membuncah di hatinya. Belum lama mereka makan bersama. Terdengar suara dari depan, terdengar bunyi kunci berputar, lalu pintu didorong dengan agak keras.
Suara itu membuat Bu Ningsih menoleh dengan cepat. "Siapa?" tanyanya lirih, agak cemas. "Apa itu Arif ya?" Santi segera berdiri. Bu, aku ke kamar mandi dulu ya. Ibu aja yang lihat siapa yang datang." Dia berjalan meninggalkan meja makan, melangkah ke arah lorong belakang rumah. Bu Ningsih masih memegang sendok di tangannya. Dia mengira jika itu suami Santi, sehingga ia segera keluar dari dapur menuju ruang depan. Hujan yang masih turun deras terdengar jelas dari balik dinding. Begitu ia sampai di ruang tamu, dia terkejut melihat anak lelakinya masuk. Bima berdiri di depan pintu dengan tubuh basah kuyup, rambutnya meneteskan air sehingga jaketnya melekat pada tubuh, bahkan celananya pun penuh bercak air hujan. Dia menggigil karena lelah sekaligus kedinginan. "Bima, astaga, kenapa kamu hujan-hujanan begini?" seru Bu Ningsih yang segera menghampiri anak bungsunya itu. "Bukannya kamu nginep ya di rumah mertuamu?" Bima menunduk, melepaskan jaket yang sudah basah kuyup. "Tadi itu hujannya memang deras banget, Bu." Bu Ningsih menghela nafas, rasa iba menyelinap di hatinya. "Ya ampun, ayo cepat masuk. Pergi ganti pakaian dulu. Setelah itu cepat ke dapur. Tadi Mbak Santi sudah bikin nasi goreng. Kita makan sama-sama ya." Bima yang sedang menunduk tiba-tiba terhenti. Wajahnya menegang saat ia mendongak, alisnya berkerut, matanya menatap ibunya dengan penuh keheranan. "Siapa? Siapa tadi kata ibu?" tanyanya hati-hati, wajahnya pucat. Ia menatap ibunya dengan perasaan tidak percaya. "Bu, apa maksud ibu dengan masakan Mbak Santi?" Suaranya bergetar. Ia meraih tangan ibunya yang penuh keriput. "Kamu kaget kan? Ibu juga kaget loh kalau tahu mbakmu itu datang tanpa memberi kabar lebih dulu." Bu Ningsih mengangguk tanpa ragu, matanya berbinar bahagia. "Baru aja datang ke rumah, udah repot-repot bikinin nasi goreng untuk ibu. Rasanya persis seperti dulu. Akhirnya setelah 2 tahun, ibu bisa meluk Santi dan merasakan masakannya lagi." Bima tercekat, tangannya semakin erat menggenggam tangan ibunya, jemarinya gemetar. "Bu, aku ini nekat pulang, walau hujan deras, karena ingin mengabarkan sesuatu. Kabar ini menyakitkan, Bu. Jadi kuharap ibu bisa bersabar mendengarnya." Bu Ningsih memandang putranya dengan heran. "Maksud kamu apa tuh, Bim? Kabar buruk apa yang mau kamu ceritakan?" Bima menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara tertahan. "Mbak Santi kecelakaan, Bu. Dia sama Mas Arif memang sudah dalam perjalanan pulang ketika ada mobil yang menabraknya." "Bohong, kamu bohong." "Bu, aku sendiri, Bu, yang terima kabar itu dari Mas Arif. Mirna juga mendengar telepon dari Mas Arif yang memang sengaja ku loudspeaker suaranya." Kabar dari Bima terasa bagai petir yang menyambar. Bu Ningsih terbelalak, tubuhnya seketika kaku beberapa detik. Dia hanya mematung, lalu tiba-tiba wajahnya memerah karena marah. "Kamu itu jangan sembarangan bicara toh, Bim. Bagaimana bisa kamu bilang mbakmu meninggal? Ibu ini tadi loh, lihat, meluk, bahkan makan sama Santi." Bima terguncang keras, tetapi dia tetap menatap ibunya dengan sungguh-sungguh. "Bu, Bima gak mungkin bohong, Bu. Bima sendiri masih sulit percaya. Tapi buat apa Mas Arif berbohong?" Bu Ningsih menggeleng keras, air matanya jatuh lagi, kali ini karena marah. "Kamu itu keterlaluan, Bim. Itu Santi lagi di kamar mandi. Kalau kamu tidak percaya, tunggu saja di belakang sana. Ibu yakin kamu akan melihatnya keluar sebentar lagi." Bima terdiam, hatinya berdebar hebat. Dia menatap ibunya yang tampak begitu yakin, lalu tanpa banyak membantah, ia bergegas menuju belakang rumah. Hujan terdengar semakin deras dari atap seng dapur belakang. Dia berdiri di depan pintu kamar mandi, tangannya gemetar ketika meraih gagang pintu. Dadanya sesak, pikirannya kalut memikirkan apakah benar Santi ada di dalam kamar mandi.
Dia menoleh sebentar ke arah ibunya yang masih berdiri di ruang tengah, menatapnya dengan sorot mata jengkel. Bima mengetuk pintu kamar mandi agak ragu. Dia mengetuk 3 kali, tetapi tak ada sautan dari dalam sana. Mbak Santi, kamu di dalam ya, Mbak?" Tidak ada jawaban, sehingga Bima memberanikan diri untuk berkata lagi, "Aku masuk ya, Mbak." Dibarengi tarikan nafas panjang, Bima pun membuka pintu kamar mandi. Pintu berderit pelan. Lampu di dalam kamar mandi menyala terang sehingga menerangi ubin yang tampak kering. Kosong. Tidak ada siapapun di dalam sana. Bima melangkah masuk dan memeriksa sudut demi sudut. Tidak ada tanda-tanda Santi, hanya pantulan wajahnya sendiri yang terlihat pucat di cermin di atas wastafel. Dia keluar kembali dengan wajah yang kusut. "Bu, di dalam kamar mandi tidak ada siapa-siapa, Bu," katanya lirih mendengar ucapan anaknya. Bu Ningsih terperanjat tak percaya. Tubuhnya lunglai, dengan kedua tangan gemetar. Tatapannya kosong. Ketika memandang Bima, dia yakin sekali tadi dia melihat putri sulungnya masuk ke kamar mandi. Dia bahkan masih ingat jelas suaranya ketika meminta izin akan masuk ke kamar mandi. Tidak mungkin. Tadi Santi benar-benar ada di sini di depan ibu. Bagaimana bisa sekarang tidak ada? Bisik Bu Ningsih dengan suara nyaris tak terdengar. Ia berdiri terpaku, terhuyung, seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Sulit baginya untuk menerima kebenaran yang baru saja dikatakan Bima. "Ibu mau lihat sendiri," katanya dengan nada tak puas. Bima tidak membantah. Dia hanya menyisi di pintu dan membiarkan ibunya masuk ke dalam kamar mandi untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. "Aku nggak bohong kan, Bu?" kata Bima hati-hati. Bu Ningsih menggigil. Walau tubuhnya kering, dia baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kamar mandi memang kosong. Padahal dia yakin putri sulungnya masuk ke sana. Tubuhnya gemetar, matanya mencari-cari tanda keberadaan Santi. Dengan kaki yang terasa lemah, ia kembali ke dapur. Begitu sampai, pandangannya tertuju ke meja makan. Seketika ia ternganga. Piring nasi goreng yang tadinya penuh kini hilang sama sekali. Bahkan meja tampak bersih karena memang belum dipakai. Kompor pun mati. Tidak ada wajan, tidak ada aroma masakan yang tadi memenuhi ruangan. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Tubuhnya hampir saja rubuh kalau Bima tidak segera menahan. Lelaki muda itu memapa ibunya ke kursi, mendudukannya dengan hati-hati. "Ibu tenang dulu ya," katanya dengan nada khawatir. Bu Ningsih memegang tangan Bima erat, matanya basah lagi. "Katakan pada ibu, apa benarkah kamu mengalami kecelakaan? Ibu mohon, jangan main-main dengan hal seperti ini." Bima menarik nafas panjang, lalu menunduk, suaranya pelan tapi tegas. "Ibu, itu benar. Mbak Santi bersama suaminya Mas Arif baru turun dari bus dan mau menyeberang jalan. Mereka mau mendatangi tukang beca untuk diantar ke rumah. Tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang dan menabrak mereka, Bu." Bu Ningsih menutup mulutnya, menahan teriakan. Air matanya jatuh deras. Bima melanjutkan dengan suara bergetar. "Mbak Santi luka parah, Bu. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Mas Arif hanya luka ringan. Dialah yang menelpon dan menceritakan semuanya." Bu Ningsih menangis terisak, bahunya berguncang hebat. "Santi, anakku!" Suaranya terputus-putus di sela tangisan. Hati Bima ikut perih mendengar tangisan itu. Kabar yang dia bawa telah menghancurkan hati sang ibu. Tetapi ia juga tidak bisa menutupinya. Dalam keadaan begini, Bima harus segera membawa ibunya ke rumah sakit agar mereka bisa melihat keadaan Santi dengan mata sendiri. "Ibu harus kuat ya, karena kita akan pergi ke rumah sakit. Kita harus ada di sana untuk memastikan Mbak Santi baik-baik saja," kata Bima yang memaksakan dirinya bersuara tegas. Bu Ningsih mengangguk. Ia masih terisak. "Baik, tapi
Tapi ibu masih tidak percaya. Tadi ibu benar-benar melihat Santi. Ibu merasakan pelukannya. Bima meraih pundak ibunya. Mungkin itu karena ibu yang terlalu merindukan Mbak Santi. Dia bangkit, melepas jaket basahnya, lalu berjalan ke kamar untuk mengganti pakaian kering. Dia bergerak cepat karena waktu tak boleh terbuang percuma. Sementara itu, Bu Ningsih berusaha menenangkan diri di kursi dapur. Sesekali ia mengusap wajahnya dengan ujung daster. Tak lama kemudian, Bima kembali dengan pakaian bersih. "Ayo Bu, kita berangkat." Bu Ningsih berdiri perlahan. Tubuhnya masih gemetar. Ia meraih tas kecil di atas meja kamar, lalu mengenakan sandalnya. Bima memayungi ibunya dengan mantel hujan sambil menuntunnya keluar rumah. Hujan menyisakan gerimis sedangkan jalanan licin, tapi bagaimanapun juga mereka harus segera pergi. Dalam hati, Bu Ningsih terus berdoa dan memohon agar anak sulungnya selamat meski kabarnya sudah begitu buruk. Keduanya pun melangkah keluar rumah menuju jalanan besar. Mereka terburu-buru menuju rumah sakit, tidak menyadari ada yang ganjil di dalam rumah. Di lantai lorong menuju kamar mandi, samar-samar terlihat jejak basah berwarna merah gelap. Ceceran darah menodai ubin membentuk garis putus-putus memanjang. Lorong rumah sakit malam itu terasa hampa. Aroma obat-obatan dan cairan pembersih begitu menusuk, seolah menegaskan tempat ini hanya mengenal dua hal, kehidupan dan kematian. Arif terduduk di bangku besi. Tubuhnya gemetar. Beberapa memar terlihat di wajah dan lengannya. Bajunya kotor, bahkan masih ada noda darah yang sudah mengering. Arif, Santi di mana? Bu Ningsih langsung memanggil nama menantunya ketika sampai di rumah sakit. Saat melihat Bu Ningsih datang, lelaki itu berusaha bangkit dengan sisa tenaga yang dimilikinya, lalu memeluk mertuanya erat. "Bu, Santi sudah pergi, Bu. Dia meninggal setengah jam yang lalu," bisik lirih. Suaranya pecah penuh rasa sakit. Kata-kata Arif terasa seperti pisau yang menembus jantung Bu Ningsih. Tubuhnya langsung limbung, kehilangan keseimbangan. Mata Bu Ningsih terpejam, ambruk tanpa sempat berkata apa-apa. "Bu, tolong, perawat, tolong!" seru Bima panik. Dia menahan tubuh ibunya agar tidak terbentur di lantai. Seorang perawat yang kebetulan lewat segera menghampiri. Ia memeriksa nadi dan pernafasan Bu Ningsih dengan cepat. "Dia pingsan, segera bawa ke IGD," ucapnya singkat. Dua perawat lain datang dengan kursi roda. Mereka mengangkat tubuh Bu Ningsih dengan sigap. Bima mengikuti langkah mereka dengan cemas. Hatinya kacau, pikirannya berputar tanpa arah. Di satu sisi, ia masih tidak percaya bahwa kakaknya Santi benar-benar sudah meninggal. Di sisi lain, ia juga harus memastikan ibunya selamat. Arif berjalan tertatih di belakang. Wajahnya penuh rasa bersalah. Dia merasa tidak berguna karena tidak mampu melindungi istrinya. Pandangannya kosong. Semua cahaya dalam hidupnya padam begitu saja seiring kematian Santi. Setelah Bu Ningsih dibaringkan di ruang IGD, seorang perawat memeriksa tekanan darah dan kondisinya. "Tidak perlu cemas berlebihan. Ibu ini hanya pingsan karena syok. Jangan sampai kalian ikut panik, apalagi menangis. Itu hanya akan memperburuk keadaan," kata seorang perawat perempuan dengan nada menenangkan pada Bima dan Arif. Bima menoleh ke arah Arif dengan bingung. Ia mengerutkan kening. "Tapi kami tidak menangis," katanya pelan. Arif pun ikut menambahkan, suaranya lirih. Kami bahkan tidak bisa menangis." Perawat tersebut menatap mereka berdua. Ada sedikit keraguan di wajahnya. Ia baru saja menyadari sesuatu yang janggal dari situasi ini. Dia menoleh ke belakang. Seingatnya, selain dua lelaki itu, tadi ada perempuan muda yang juga mengiringi dari belakang. Tapi setelah masuk ruang IGD, sosoknya tak terlihat lagi.
masih terdengar suara tangisan menyayat hati. Sedangkan saat ini hanya ada mereka di ruangan tersebut. Tapi akhirnya ia memilih untuk diam dan menyibukkan diri menuliskan catatan medis. Bima menghela nafas panjang karena tak mengerti. Ia duduk di kursi dekat ranjang ibunya, kepalanya menunduk sambil menatap lantai putih rumah sakit. Pikirannya kembali ke kejadian yang dialami ibunya tadi saat di rumah. Arif menatap kosong ke arah ranjang. Aku masih mendengar suaranya, Dek. Santi masih sempat bicara ketika kami ditabrak. Dia bilang padaku untuk tetap bersabar. Dia masih bisa tersenyum meski tubuhnya berlumuran darah. Bima menoleh ke arah iparnya yang tampak sangat berduka. Sekarang Mbak Santi sudah dibawa ke ruang jenazah. Sudah. Arif pun terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk mengungkapkan duka cita yang sedang ia rasakan. Bima juga ikut berdiam diri. Tenggorokannya kering. Dia ingin menghibur Arif, tapi dia sendiri juga merasakan kehilangan yang sama besarnya. Bima hanya punya satu orang kakak yang selalu menjaganya saat kecil. Dulu Bu Ningsi berjualan jamu di pasar, jadi Santilah yang mengasuhnya di rumah. Dia menggigit bibir kuat-kuat hingga terasa asin darah. Karena kuatnya gigitan itu, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Beberapa menit kemudian, seorang dokter masuk memeriksa Bu Ningsi. Setelah memastikan kondisinya stabil, dokter pun berkata, pasien hanya mengalami syok berat dan butuh istirahat. Jangan diberikan kabar tambahan yang bisa memperburuk keadaannya ya. Bima mengangguk cepat. Baik dok. Setelah dokter pergi, suasana IGD kembali hening. Arif menatap langit-langit dengan mata yang merah. Kamu tahu nggak Bim? Aku masih nggak percaya Santi sudah meninggal. Bima menghela nafas berat. Ya mas, tadi ibu cerita kalau Mbak Santi sempat pulang ke rumah sebelum aku datang mengabarkan berita kecelakaan ini. Arif menoleh, wajahnya bingung. Maksudmu apa? Ibu bilang Santi pulang. Mana mungkin. Kami baru saja turun dari bis ketika ada mobil sialan yang langsung kabur setelah menabrak. Ya, aku juga tidak paham sih mas. Ibu bilang Santi di dapur sedang masak nasi goreng. Bahkan nyuruh aku untuk ngecek kamar mandi. Arif terdiam lama, wajahnya semakin pucat. Jadi, sebelum kalian sampai di sini, ibu sudah melihat Santi di rumah. Ya kata ibu begitu. Bima mengerutkan dahi. Ini memang sulit diterima akal sehat. Tepat pada saat itu, Bu Ningsi bergerak pelan. Kelopak matanya bergetar dengan lemah, kemudian terbuka perlahan. Wajahnya masih pucat, tapi matanya menatap ke arah Arif tanpa berkedip. Santi, bisiknya sambil tersenyum sedih. Air matanya kembali menetes karena dia melihat bayangan Santi berdiri persis di belakang Arif. Kamu pulang nak? Bima teronjak kaget. Dia menoleh ke arah Arif, mengira akan melihat Santi ada di sana. Namun yang didapatinya hanyalah tembok putih. Sementara Bu Ningsi kembali kehilangan kesadaran. Keesokan harinya, jenazah Santi segera dimakamkan. Setelah pemakaman selesai, suasana rumah Bu Ningsi masih penuh dengan orang yang datang karena ikut berduka cita. Doa serta ucapan bela sungkawa mengalir dari para tetangga, sanak saudara, dan kenalan Santi. Malam itu, rumah juga terasa sesak karena para tetangga yang hadir untuk acara tahlilan. Rumah mulai sepi. Ketika para tetangga mulai pulang satu persatu, rumah akhirnya menyisakan keluarga inti saja. Wajah Bu Ningsi masih murung. Matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Sebaiknya ibu istirahat aja dulu di kamar. Biarkan aku sama Mirna yang beresin ini semua, kata Bima lembut. Bu Ningsi mengangguk lalu berdiri dengan tubuh lemah. Mirna segera menuntun mertuanya ke kamar agar bisa berbaring. Di saat itu, terdengar suara salam dari luar rumah. Bima yang masih berada di ruang tamu langsung menoleh.
dia melihat seorang lelaki berusia sekitar 50 tahunan berpeci putih dengan baju koko warna senada berdiri di depan pintu bersama istrinya yang menundukkan kepala. Lelaki itu adalah Pak Haji Nizar, tokoh masyarakat setempat sekaligus orang terpandang yang cukup dikenal. Bima menelan ludah yang mendadak terasa pahit. Hari ini, dia sudah mendapat kabar dari kepolisian bahwa mobil yang menabrak Santi adalah milik keluarga Haji Nizar. "Assalamualaikum. Maaf mengganggu, Dek Bima," ucap Haji Nizar lirih. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak Haji," jawab Bima dengan nada hati-hati. Arif yang tadinya duduk termenung langsung menoleh, wajahnya menegang ketika ia melihat siapa yang datang. Dengan susah payah ia bangkit lalu berjalan menghampiri. "Mau apa? Mau apa kamu kesini?" Suara Arif parau. Dia mengepalkan tinju, sekuat tenaga menahan diri agar tidak menghajar lelaki tua di hadapannya. Pak Haji Nizar menundukkan kepala dalam-dalam. "Dek Arif, Dek Bima, saya datang untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Saya juga ingin meminta maaf. Mobil yang menabrak almarhumah Santi memang mobil saya. Dan malam itu, mobil sedang dipakai anak saya, Handi. Dia terlalu lelah setelah bekerja seharian, sehingga sempat terlelap di jalan. Itulah yang membuat kejadian naas itu terjadi." "Jadi, benar Handi yang mengemudi?" tanya Bima yang juga emosi. "Benar. Anak saya juga sudah menyerahkan diri ke kantor polisi. Sekarang dia sedang menjalani pemeriksaan," jawab Pak Haji Nizar pelan. Dia menatap kedua lelaki muda di depannya yang tengah berusaha keras mengendalikan emosi mereka. "Saya tahu ini tidak akan bisa menghapus duka kalian karena kehilangan Santi. Tapi izinkan saya memberikan santunan sebagai bentuk tanggung jawab." Haji Nizar membuka tas kecil yang dibawanya dan menyerahkan sebuah amplop tebal. Bima spontan menatap amplop itu lalu menoleh pada Arif. Arif tidak langsung menjawab. Dia termenung beberapa saat sambil menatap amplop tersebut lalu akhirnya berkata, "Pak Haji, uang ini tidak akan pernah sebanding dengan nyawa istri saya. Tapi saya menghargai niatan baik Bapak. Saya terima demi menghormati kedatangan Bapak malam ini." Tangannya gemetar saat meraih amplop itu. Bima yang berdiri di sampingnya tercengang melihat iparnya yang begitu mudah berubah pendirian. Haji Nizar tampak menyesal. "Sekali lagi, saya benar-benar mohon maaf. Saya tidak pernah menyangka semua akan terjadi seperti ini." Arif mengangguk singkat. "Baik Pak Haji, kami mengerti. Kami hanya berharap Andi bisa bertanggung jawab penuh di hadapan hukum." "Kalian tenang saja. Saya tidak akan melindungi Andi. Semua akan berjalan sebagaimana mestinya," ucap Pak Haji Nizar lirih. Setelah itu, ia berpamitan dan melangkah pergi dengan wajah yang muram. Arif duduk kembali sambil meletakkan amplop tebal itu di pangkuannya. Tangannya meraba-raba amplop itu lalu bergumam tak jelas sehingga Bima tak bisa mendengarnya. Meski tidak bisa mendengar gumaman Arif, Bima terus saja memandang iparnya satu itu. Dia tidak mengerti kenapa Arif bersedia menerima uang dari Pak Haji Nizar, orang tua dari pelaku yang sudah membunuh Santi. Bagi Bima, Handi memang seorang pembunuh. Bibir berkerut masam. Dia tadi kasihan pada Arif, tapi entah kenapa perasaannya sekarang sedikit goyah. Mau tak mau, Bima jadi teringat lagi pada obrolannya dengan Santi di telepon beberapa bulan yang lalu. Waktu itu, Santi menelpon sambil menangis sedih karena Arif lagi-lagi diberhentikan dari pekerjaannya karena malas. Arif
lebih suka bermalas-malasan dan menghabiskan waktunya untuk memancing di sungai, sedangkan Santi pontang-panting mencari rezeki di tanah perantauan. Karena kasihan mendengar cerita kakaknya, Bima pun membujuk Santi agar pulang kampung. Dia juga mengirimkan uang untuk biaya perjalanan. Uangnya pasti banyak tuh mas, sindir Bima geram. Arif mendongak ke arah iparnya yang jelas merasa gusar. Sepertinya begitu, tapi ini masih tidak bisa menggantikan Santi. Tapi tetap saja kamu terima, ucap Bima kasar. Dia berbalik meninggalkan Arif tanpa menghiraukan panggilannya. Bima takut, dia kehilangan kesabaran lalu memukul Arif. Ini hanya akan membuat ibunya semakin berduka. Apalagi ibunya tidak tahu penderitaan Santi selama di perantauan. Kakaknya itu selalu menceritakan kabar yang menyenangkan pada ibu. Dia hanya jujur pada Bima tentang hidupnya yang menyedihkan. Sementara itu di kamar, Bu Ningsih berbaring dengan kepala bersandar di bahu Mirna. Air matanya terus mengalir meskipun ia berusaha menahannya. Mirna membelai lembut punggung tangan mertuanya, berusaha menenangkan. Bu, jangan terlalu difikirkan ya. Istirahat dulu, bisik Mirna. Bu Ningsih menggeleng pelan. Mirna, apa kamu tahu? Sejak dulu Santi tidak pernah menyukai Handi. Dulu itu mereka satu sekolah, dan Handi sering mengejek Santi sebagai anak yatim. Dan sekarang dia juga yang sudah berenggut nyawa Santi. Suara Bu Ningsih pecah, air matanya jatuh semakin deras. Ia memeluk Mirna erat-erat. Tubuhnya bergetar karena tangis yang sudah tak bisa ditahan. Mirna ikut meneteskan air mata saat mendengar keluh kesah sang mertua. Bima berdiri di depan pintu kamar, mengintip ibunya yang menangis di pelukan Mirna. Ia tidak jadi masuk. Ia kembali menunduk dengan dada yang sesak. Sementara itu, Haji Nizar melangkah keluar dari rumah Bu Ningsih dengan wajah yang buruk. Dia sempat menoleh ke belakang, ke arah pintu rumah Bu Ningsih, lalu menarik nafas panjang. Ayo, kita pulang saja, ucapnya lirih pada istrinya Nur Hayati yang sejak tadi mendampinginya. Mereka masuk ke dalam mobil. Pak Nizar duduk di kursi pengemudi. Mobil melaju meninggalkan rumah itu. Jalanan desa sudah sepi karena sudah hampir tengah malam. Setelah beberapa ratus meter dari rumah Bu Ningsih, ekspresi Pak Nizar yang tadinya murung berubah ceria. Kamu lihat kan, mereka tidak akan protes lebih jauh kalau sudah diberi uang. Nur Hayati ikut terkekeh genit. Manusia memang selalu hilaf kalau sudah berurusan dengan uang. Dia memandang jalan yang gelap, lalu berkata lagi, ngomong-ngomong, kapan Handi akan dikeluarkan dari sel? Kasihan anak itu Pak kalau terlalu lama di sana. Sabar sedikit Bu. Kita harus memastikan semua orang sudah melupakan kejadian ini. Setelah itu baru kita kirim Handi ke Jakarta atau kemanapun. Ya, paling tidak selama beberapa tahun. Bu Nur Hayati merengut. Dia tidak rela anaknya harus menderita lebih lama. Ini juga salahmu Pak. Karena tidak nyuruh orang lain aja untuk nyari tumbal. Kamu kan udah tahu Handi itu ceroboh. Ya mau bagaimana lagi Bu. Kemarin itu kan aku sedang sakit, jadi nggak bisa kemana-mana. Gerutu Pak Nizar jengkel karena disalahkan istrinya. Harusnya kamu juga bisa mencari orang dong, jangan aku terus. Mobil melaju kian cepat karena Pak Nizar emosi. Seharusnya dia memang tidak menyuruh Handi. Anaknya yang satu itu memang bodoh. Bisa-bisanya dia mencari korban dari warga kampung yang sama. Kalau saja Handi mau berpikir lebih panjang, dia pasti akan mencari tumbalnya jauh dari kampung mereka. Dasar anak manja, bisanya merepotkan orang tua terus. Nur Hayati melirik ke arah wajah suaminya. Pak, kecepatannya kurangi, bahaya. Pak Haji Nizar tidak menanggapi ucapan istrinya yang dirasa terlalu cerewet. Pandangannya fokus ke arah jalan sampai tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang aneh di kaca spion tengah.
Ada seorang perempuan duduk di bangku belakang, rambutnya panjang berantakan, wajahnya pucat dengan darah yang mengalir dari kening. Lehernya tampak tidak lurus, miring ke satu sisi karena patah. Panizar tercekat, matanya melebar, tangan yang memegang setir gemetar. "Kenapa toh?" tanya Bu Nurhayati panik. Dia ikut panik melihat perubahan wajah suaminya. Pak Nizar tak mampu menjawab. Nafasnya tersengal saat kembali melirik ke arah spion. Perempuan itu kini menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya. Terdengar suara serak yang keluar dari bibirnya. "Kalian sudah membunuhku." Suaranya menggema di telinga Panizar, membuat bulu kuduknya merembang. Dia mengenali wajah itu sebagai Santi, perempuan yang baru saja dimakamkan pagi tadi, perempuan yang sengaja ditabrak oleh anaknya. "Apa maumu?" Panizar nekat membentak walau kedua tangannya goyah di atas setir. Bu Nurhayati terkejut. "Pak, kamu itu bicara sama siapa?" Panizar tidak menjawab. Dia terus melirik ke arah spion. Matanya tak bisa lepas dari bayangan itu. Santi yang ada di kursi belakang mulai mencondongkan tubuhnya ke arah depan. Wajah penuh darah, semakin dekat dengannya. "Pak, fokus ke jalan toh, Pak!" teriak Bu Nurhayati panik karena mobil mereka mulai kehilangan keseimbangan. Mobil oleng ke kanan lalu ke kiri. Panizar berusaha keras mengendalikan, tetapi setir terasa berat di tangannya. "Pergi, pergi kamu, pergi!" Panizar akhirnya berteriak ketakutan. Santi tidak menjawab. Senyumannya semakin lebar. Darah menetes ke kursi mobil. Nurhayati semakin panik. "Pak, jangan nakuti. Apa sebenarnya yang kamu lihat sih?" Di depan mereka terbentang sebuah jembatan yang melintasi sungai. Air sungai tampak hitam, berarus deras setelah hujan hari ini. "Pak, pelan-pelan toh, itu ada jembatan!" Bu Nurhayati menjerit sambil berpegangan erat pada dashboard. Tetapi telinga Panizar seperti tuli. Ia terus menatap spion sementara wajahnya penuh teror. "Aku akan pergi bersama kalian." Panizar kaget. Tangannya terlepas sesaat dari setir. Mobil kembali oleng. "Pak, awas!" teriak Bu Nurhayati. Dalam hitungan detik, mobil mereka menabrak pagar pembatas jembatan dengan keras. Besi berderit keras lalu patah. Brak! Mobil mereka terjun bebas, terlempar dari badan jalan. Bu Nurhayati menutup mata, menjerit sekeras-kerasnya. Arus sungai yang deras menunggu di bawah sana. Mobil menghantam permukaan air dengan suara menggelegar. Warga yang rumahnya dekat dengan jembatan mendengar suara benturan keras, diikuti percikan air, langsung keluar rumah dengan gugup. Mereka nekat mencoba mendekat ke tepi jembatan untuk bisa melihat lebih jelas. "Ya Allah, itu mobil Pak Haji!" teriak seorang lelaki parubaya sambil menunjuk ke arah air yang bergolak. Sementara itu, arus deras sungai perlahan menelan kendaraan tersebut. Tidak banyak yang bisa dilakukan warga selain saling menatap dengan wajah yang cemas. Arus sungai yang deras tidak memungkinkan bagi mereka untuk terjun ke dalam sungai menolong korban. Keesokan harinya, berita kecelakaan tragis itu sampai ke telinga Handi yang mendekam di dalam penjara. Petugas masuk ke dalam sel dengan raut serius. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan nada was-was. Petugas menghela nafas panjang. "Ayah dan ibumu, mereka meninggal dunia semalam. Mobil yang dikendarai oleh ayahmu jatuh ke sungai." Handi sontak membeku. Tubuhnya bergetar dengan hebat sebelum akhirnya menjerit histeris. Tidak mungkin, Pak. Jangan main-main sama saya, Pak." Tenang dulu," ujar petugas itu mencoba menahan, tapi Handi sudah menabrakkan tubuhnya ke jeruji. "Ayah, ibu, kenapa jadi begini?" teriaknya sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Beberapa sipir lain datang menenangkan sampai akhirnya diputuskan Handi diizinkan keluar untuk menghadiri pemakaman orang tuanya. 2 liang lahat sudah digali berdampingan.
dan jenazah Haji Nizar serta istrinya siap dimakamkan. Handi datang dengan langkah gontai, sementara para warga menatapnya dengan iba. Meski Handi dikenal sebagai pemuda yang sering meresahkan kampung mereka, tetap saja kejadian ini membuat mereka kasihan. Ketika jenazah kedua orang tuanya telah dikebumikan, Handi mundur perlahan. Matanya menatap ke sisi lain, ke sebuah makam baru yang tak jauh dari sana. Di batu nisan itu tertera nama yang membuat dadanya sesak, Santi. Dan persis di sana berdiri Santi dengan tubuh yang berlumuran darah, bibir Santi yang kering bergerak perlahan. Selanjutnya giliran kamu. Ampun Santi, aku tidak sengaja. Jangan ganggu aku lagi. Semua orang terperanjat. Para pelayat yang tadinya khusyuk membaca doa kini menoleh ke arahnya dengan tatapan kaget. Handi tidak peduli pada reaksi mereka. Dia semakin histeris sambil berkata, Itu semua salah ayah. Aku hanya disuruh. Jangan bawa aku. Seketika suasana menjadi kacau balau. Apa maksudnya dia disuruh ayahnya? Tanya Mirna dengan wajah pucat. Mirna ikut menghadiri acara pemakaman itu menemani Bima dan Arif. Handi yang ketakutan terus meracau. Semua yang dikatakannya membuat warga geger karena tidak menyangka hal itu bisa terjadi di depan mata. Pak Nizar hanya mengaku-ngaku sebagai haji. Dia tidak pernah benar-benar pergi ke Tanah Suci. Dia menggunakan label itu untuk mengelabui para warga agar tidak mencurigai kenapa dia bisa kaya walau tidak pernah bekerja. Sejak 15 tahun yang lalu, Pak Nizar rutin pergi ke sebuah gunung yang terkenal angker. Di sana ada sebuah punden yang dihuni oleh makhluk halus yang menjanjikan kekayaan asalkan Pak Nizar memberikan sepasang bata dari tumbal yang diserahkannya di waktu yang sama di tiap tahunnya. Berkat itu, Pak Nizar memiliki kekayaan tanpa harus bekerja. Dia memiliki sebuah mobil yang sudah menjalankan ritual untuk mencari tumbal. Biasanya Pak Nizar mengupah preman atau siapa saja yang bisa disuruh untuk menabrak orang tak dikenal. Korban yang sudah meninggal itu akan dicongkel matanya lalu dibawa Pak Nizar ke punden tersebut. Tetapi kali ini Handi keburu tertangkap polisi sebelum dia sempat mengambil mata Santi. Sepertinya itu pula yang membuat Rosanti bisa melarikan diri dari jin yang membelenggunya lalu bergentayangan meneror keluarga Pak Nizar. Handi terus mengatakan hal tersebut sambil membentur-benturkan kepalanya ke tanah yang keras. Dia meminta ampun pada Santi yang hanya bisa dilihatnya sendiri. Sedangkan di mata orang lain, saat ini Handi lebih mirip orang gila yang sudah kehilangan kewarasannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Selalu ya, endingnya plot twist pokoknya kalau Isyawara. Tapi jujur, dalam kisah ini, saya ini benar-benar nih di awal itu tuh kayaknya dapat banget, gigit banget ya. Bukan masalah seremnya ya, bukan masalah horor, tapi kayak, waduh, itu kesedihannya dapat banget tuh. Harunya dapat banget di awal. Ketika Bu Ningsih tiba-tiba pergi ke pergi ke dapur dan di situ dia bertemu dengan anaknya Santi yang Santi ini udah lama, berapa tahun itu pergi ke Kalimantan merantau bersama suaminya tapi nggak kembali ke rumah, belum kembali ke rumah, dan di sini udah kangen banget Bu Ningsih. Kalau saya lihat dalam kisah tadi kayaknya Bu Ningsih sebenarnya udah tahu ya, tapi dia kayak pengen nikmatin aja momen itu. Dia makan nasi goreng, dipelukan sama Santi ya kan. Haru banget, saya benar-benar bergetar tuh di momen itu ya teman-teman. Dan ternyata itu adalah pesan terakhir dari Santi. Itu bukan pesan ya, itu seperti apa sih, Santi kayak aduh, dia datang dari Kalimantan karena dia benar-benar kangen sama ibunya. Dan juga ternyata Santi punya banyak permasalahan dalam kehidupannya. Dia kayak pengen cerita tuh sama ibunya, tapi keburu anaknya datang yang cowok dan mengabarkan bahwa Santi mengalami kecelakaan. Waduh, dan luar biasa sekali kisahnya. Di endingnya baru ketahuan ternyata ini adalah ulah dari keluarga Pak Nizar
Yang mana Pak Nizar ini menyuruh anaknya Handi untuk mencari korban lagi untuk menjadi tumbal pesugihan yang dia lakukan selama 15 tahun ya. Matanya diambil biasanya. Tapi karena Santi nggak sempat keambil matanya karena warga yang keburu datang, akhirnya di situ kembali kepada Pak Nizar semuanya. Berakhir tragis. Jadi teman-teman tidak pernah akan ada pesugihan yang berakhir bahagia ya. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih Isyawara Senja atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.